Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tepatnya 15 Maret tahun 2022 ada resolusi PBB yang disetujui oleh PBB dalam rangka melindungi suara umat Islam yang disebut dengan resolusi PBB anti-Islamfobia. Sebagaimana kita ketahui, dunia Islam dicengkram dalam ketakutan atau yang disebut dengan dicengkram oleh cengkraman Islamfobia atau gurita Islamfobia yang merantai atau membelenggu umat Islam dunia. Namun perjuangan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis Islam di Bahrain, di Pakistan dan beberapa negara Arab, akhirnya lahirlah resolusi PBB anti-Islamfobia. Namun di saat resolusi PBB anti-Islamfobia ini disahkan
oleh PBB, tepatnya tanggal 15 Maret 2022, di berbagai belahan dunia terjadi ujian besar terhadap umat Islam, seperti penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh parlemen India. Demikian juga muncul usaha-usaha untuk mendistorsi Islam, termasuk di Indonesia sendiri. Berbagai macam usaha dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamfobia, baik yang datang dari umat Islam itu sendiri ataupun yang datang dari luar Islam. Tepatnya beberapa hari yang lalu juga ada keinginan besar dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini. Beberapa tokoh-tokoh Islam, mereka bertemu dalam satu pertemuan khusus yang diadakan oleh musikus yang kita kenal di rumahnya Ahmad Dhani. Adalah sebuah pertemuan dalam rangka menjawab atau merespon resolusi PBB guna mengatasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Islamfobia dengan gerakan nasional anti Islamfobia. Ayuhal mustami'un rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1450 tahun yang lalu itu sudah memperingatkan umatnya bahwa umatnya akan menghadapi masalah besar. Tentu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tanpa wahyu, tapi justru Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kondisi umatnya sesudah Rasulullah meninggalkan kita seluruhnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, yusikal umam, hampir saja seluruh kelompok-kelompok di luar Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antada alaikum, berebutan terhadap kalian, kama tada'al akalatul, seperti mereka merebut makanan ila qas'atiha, seperti mereka merebut makanan dalam satu piring. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa min qillatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum kasirun, bahkan kalian pada waktu itu mayoritas. Bahkan kalian pada waktu itu banyak, berlimpah, pemeluknya di mana-mana, mengisi negara-negara di dunia. Walakinnakum, tetapi keberadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gusaun, seperti buih, kagusais sail, seperti buih di lautan, mudah diombang-ambingkan oleh ombak, mudah dipermainkan oleh air, tidak punya prinsip, tidak punya haluan, tidak punya pegangan. Hilang dari kalian sinar cahaya keimanan, sirna,
yang ada pada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasa takut dicabut dari musuh-musuh kalian. Dikatakan la yaz'annallahu fi suduri minkumul mahabbata, dicabut dari kalian rasa takut dari musuh-musuh kalian itu, fi suduri aduwikum, sehingga tidak ada kelompok kecil dari kalangan minoritas yang tidak berani menyuarakan tantangan terhadap umat Islam, sedangkan sikap kita membisu saja dengan sikap-sikap mereka yang anti-Islam itu. Jika kita perhatikan hal ini, di tengah banjirnya media sosial, melalui berbagai media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan berbagai macam media sosial lainnya, menghina Islam itu menjadi budaya, bahkan dilakukan oleh umat Islam sendiri yang tega-teganya merendahkan ajaran Allah dan Rasulnya, dicampakkan ke dalam hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesombongan, bukan lagi bangga dengan Islam. Menjadi seorang muslim tidak bangga lagi, karena pada diri mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memahami dan tidak mengikhlaskan diri di dalam mengakui Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Munafiqun, mulai dari ayat pertama sampai ayat akhir, tetapi saya sebagian menyebutkan, yaitu pada ayat pertama dari surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Muhammad, ketika orang-orang munafik datang kepada engkau Muhammad, mereka berkata dengan kalimat indahnya, innaka la Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah. Bayangkan begitu terpesonanya kita mendengar kalimat itu, kalimat pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilontarkan oleh orang fasik, orang munafik, memuji bahwa engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Bahkan orang munafik itu mengatakan wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui, katanya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah mengetahui Muhammad, engkau ini adalah rasulnya. Kemasan kalimat yang begitu menarik yang diucapkan oleh orang munafik ini bukanlah kalimat yang terdapat di dalam hatinya, melainkan berbeda antara hati dan lisannya, antara hati dan omongannya. Mulutnya bersyahadat menyaksikan keindahan Islam, tetapi hatinya mengumpat Islam. Itu yang tentu sangat paling ditakuti. Jika orang-orang di luar Islam sudah jelas mereka bukan Islam, dan Allah menerangkan keberadaan orang-orang di luar Islam itu kepada umat Islam agar umat Islam hati-hati. Tetapi yang sulit kita lacak adalah sosok yang beragama Islam tetapi mempermainkan nabinya,
mempermainkan Qur'annya, mempermainkan sunnah-sunnahnya, tidak peduli lagi dengan Qur'an, tidak peduli lagi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dengan berbagai macam cara melakukan pendangkalan terhadap umatnya sendiri yang dipimpinnya lewat pengajian-pengajian, lewat majelis-majelis, tetapi bukanlah bertujuan meningkatkan kualitas iman orang yang mendengarnya, justru melemahkan cara berpikir mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Ini yang kita prihatinkan terjadi di dalam tubuh umat Islam, sehingga seolah-olah keberadaan kita keropos jika ditinjau dari kualitas iman. Berbeda jauh dibandingkan dengan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih ada Rasul, ketika masih ada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Luar biasa mereka melaksanakan perintah Allah, sehingga bukan saja ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan, Al-Qur'an pun ditinggalkan. Mereka lebih terpengaruh oleh keindahan syair-syair yang dibuat oleh musuh-musuh Islam dibandingkan harus belajar Quran, dibandingkan harus belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab kemunduran umat Islam itu karena meninggalkan Al-Quran. Mereka dihobikan pada hobi-hobi yang tidak didasarkan kepada Quran. Rasa kegemaran untuk mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran dicabut dari rumah-rumah kita, sehingga yang berdendang di rumah-rumah kita itu bukanlah suara Al-Quran, tapi suara Arab. Berbeda antara suara Arab dengan suara Al-Quran. Kalau Arab hanya susunan syair-syair yang menggugah umat Islam menyukai syair-syair mereka, tetapi tidak demikian terhadap Al-Quran. Terjadi pelemahan. Inilah ayyuhal mustami'un rahimakumullah, sehingga yang seharusnya rumah tangga kita penuh dengan keindahan suara Al-Quran, justru kita terpesona dengan lagu-lagu yang dilantunkan oleh mereka. Artinya persentase antara kita memahami Al-Quran dengan syair-syair yang digubah oleh manusia itu sekitar 25/75. 25% mencintai Al-Quran, 75% itu tidak mencintai Al-Quran. Sehingga terjadi setiap harinya kelalaian. Padahal setiap kali kita menyuarakan satu huruf dari Al-Quran itu sama halnya dengan mendapatkan 10 kebaikan. Namun demikian begitu sulitnya kita untuk mendengarkan Al-Quran di rumah-rumah kita, untuk menyetel Al-Quran di rumah-rumah kita. Padahal bukan saja 10 kebaikan dari satu huruf itu, bahkan rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan senantiasa penuh berkah dan bebas dari segala penyakit. Itu yang tidak pernah terlintas dalam perasaan kita. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah, karenanya ada usaha yang luar biasa agar umat Islam tidak mengangkat Al-Quran. Kalau sudah prakteknya di rumah itu Al-Quran, sudah pasti di tetangga itu Al-Quran. Kalau sudah di tetangga Al-Quran, masyarakat kita adalah Al-Quran.
kalau sudah masyarakat kita Al-Quran, otomatis seluruh umat manusia di dunia akan melantunkan Quran, bukan saja negara. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para pengamal Quran. Sayangnya umat dipisahkan dari kitabnya, kitab sucinya Al-Quran, dengan cara-cara yang lembut, sehingga membuat kita kurang peduli terhadap Quran. Padahal seperti masjid kita Ar-Rahman ini misalnya, satu contoh, di sudut-sudut banyak Quran, namun untuk membaca Al-Quran usai solat misalnya, sulitnya setengah mati, hingga kita terlena tertidur saja. Itu adalah penyakit yang memang diciptakan supaya kita tidak dekat dengan Al-Quran. Karena kita tahu, kalau umat Islam ini senang dengan Quran, benar-benar mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, apa yang dicita-citakan oleh umat Islam, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terjadi. Namun sebaliknya, karena umat Islam jauh dari Al-Quran, justru yang dihadapi umat Islam masalah demi masalah silih berganti menimpa umat Islam. Oleh karenanya, solusi kita di dalam menghadapi berbagai ujian dan cabaran yang dihadapkan kepada umat Islam, pertama yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas keimanan kita, mengkaji iman kita, sejauh apa iman kita, samakah kedudukan iman kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samakah kedudukan kita dengan para tabi'in. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana rasa cinta kita kepada Al-Quran itu ditumbuhkan, bukan saja pada pribadi kita, tapi dalam keluarga kita. Sehingga bila mana setiap keluarga mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan isinya Al-Quran, otomatis kita akan melihat suasana umat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari bumi, dari langit yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Dan dibebaskan dari rasa ketakutan, juga dijauhkan dari musuh-musuh Islam. Ketika kita makin jauh dari Al-Quran, musuh-musuh Islam makin dekat kepada kita. Bahkan musuh itu muncul dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi hamba Allah yang Qur'ani. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang senantiasa punya keinginan besar berpayungkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur rasuli. Aku tinggalkan dua warisan, selama kalian berpegang teguh kepadanya, kalian akan tidak sesat selama-lamanya. Yakni berpegang teguh kepada Quran dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والمراقبة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istaw wastaqimu watadilu sawu sufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.